Hai, saya Hani Ditya Uttadina Prasetyo Hadi dari kelompok 4C Latsar CPNS BDK Yogyakarta. Hai, perkenalkan nama saya Ayati Kusyarohmana. Saya dari kelompok 4C Latsar CPNS Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Salam, perkenalkan namaku Rivaldi Fahrul Syarif Diharjo dari kelompok 4C Latsar CPNS Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Hai, perkenalkan nama saya Fujia Astuti dari kelompok 4 kelas A. Bos gue cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak suka nih pegawai kayak gini nih. Tugas gak selesai dikasih, dibilangin gak bisa, dikasih tahu malah ngelamun. Kamu maunya apa coba? Kamu mau saya mulai dari mana, Dodi? Dari bismillah aja, Bu. Kamu ajakin saya bercanda. Maaf ya, Dodi, tapi kamu tuh ya kalau dibilangin gak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati. Saya nggak mau tantangan. Kenapa, Bu? Pakai nanya lagi, kamu periksa dulu. Iya, Bu. Nama Ibu gak ada spasi. Makasih kalau kamu udah tahu. Tapi nggak cuma itu. Duduk kamu, dengerin. Heran saya, kamu tuh udah jadi pegawai di sini berapa lama sih? Masa nulis nama saya aja salah? Anak saya umur 2 tahun udah bisa loh nulis nama saya dengan benar. Sih, yang kamu buat tuh salah. Harusnya gini. Sih, kamu terlambat 2 menit ya? Sih, lipstick kamu kok nggak matching? Kali ini kita akan membahas sebuah film pendek berjudul Bosku yang diperankan oleh Puan sebagai kepala kantor, Esi sebagai sekretaris, Fortina sebagai jurusita, Bayhagi sebagai fungsional pemeriksa, dan Dodi sebagai AR. Di sini film ini menceritakan atau berkasus mengenai seorang kepala kantor yang dikenal sebagai bos yang galak karena sosoknya yang suka marah-marah kepada pegawai apabila pekerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan kode etik ataupun yang dikehendaki Ibu Puan sebagai kepala kantor. Namun, si kepala kantor marah-marah ini bukan tanpa sebab, melainkan karena pegawainya memang melakukan kesalahan dan tidak bekerja sesuai dengan kode etik atau tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terkait analisis kasus mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN dari film berjudul Bosku. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam film ini, yang pertama yaitu kompeten, di mana Bu Puan itu memberitahukan kesalahan dan memberikan contoh yang benar kepada salah satu pegawai yang bernama Esi. Lalu yang kedua yaitu harmonis, yang dicerminkan oleh Bu Puan yang selalu berusaha untuk mengingatkan, menegur, dan memberi solusi kepada bawahannya. Lalu yang ketiga yaitu loyal, yang dicerminkan oleh Esi yang rela datang lebih pagi dari jadwal yang telah ditetapkan untuk mengecek CCTV. Selanjutnya untuk nilai-nilai yang belum diterapkan dalam film Bosku ini, yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, di mana pegawai itu datang bekerja, beristirahat, dan pulang itu tidak sesuai dengan jam yang ditentukan. Lalu yang kedua yaitu akuntabel, karena pegawai bernama Fortina tadi tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu adaptif, di mana Bayhagi tidak melakukan inovasi terkait pembuatan surat sehingga masih sering melakukan kesalahan yang berulang. Lalu yang keempat yaitu kolaboratif, yang dicerminkan oleh antar pegawai yang tidak saling peduli dan mengingatkan satu sama lain sehingga kesalahan itu terus berulang. Ketika nilai dasar ASN tidak dilaksanakan, hal tersebut pasti akan memberikan dampak yang negatif. Yang pertama, pelanggaran terhadap nilai berorientasi pada pelayanan akan berdampak pada pelayanan publik yang tidak optimal serta tidak memberikan kepuasan bagi stakeholder. Kemudian, dampak pelanggaran dari nilai akuntabel dapat menurunkan produktivitas kantor, karena ketika salah satu tugas tidak selesai, maka hal tersebut akan menghambat tugas-tugas yang lain. Selanjutnya, pelanggaran nilai adaptif akan menyebabkan proses bisnis pada kantor tidak efektif dan efisien, karena tidak ada inovasi baru yang akan meringankan pekerjaan. Kemudian yang terakhir, pelanggaran nilai kolaboratif akan menyebabkan kerenggangan dan hilangnya sinergi antar pegawai. Jika sinergi tidak terbangun, proses bisnis juga akan terhambat. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai alternatif penyelesaian masalah. Untuk alternatif yang pertama adalah pendisiplinan diri.
Ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin waktu dan juga tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Kemudian untuk alternatif yang kedua adalah pembuatan sesi penguatan nilai-nilai dasar ASN di kantor. Ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan nilai-nilai dasar bagi seluruh pegawai. Kemudian untuk alternatif yang ketiga adalah pembinaan dan diklat. Ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi bagi seluruh pegawai. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai dampak dari alternatif penyelesaian masalah. Terkait alternatif yang pertama yakni pendisiplinan diri, ini dampaknya adalah para pegawai akan lebih disiplin terhadap waktu dan pekerjaan cepat selesai tepat waktu. Kemudian terkait dengan alternatif yang kedua yakni pembuatan sesi penguatan nilai-nilai dasar di kantor, ini para pegawai akan lebih menjiwai dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian terkait dengan alternatif yang ketiga yakni pembinaan dan diklat, ini akan memunculkan inovasi-inovasi baru yang mempermudah pekerjaan dan meminimalisir kesalahan. Sekian pembahasan mengenai analisis film pendek dengan judul Bos Gue yang ada kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN yakni berakhlak. Sekian dari kami, terima kasih. Membangun tim yang solid diperlukan kerjasama yang baik. Saling mengingatkan adalah salah satu kuncinya.